tas merahku di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, yes, yes. Baiklah anak-anak, hari ini akan saya absen terlebih dahulu. Siapa saja yang sudah masuk ya? Afid Barudin, Aini. Sebelum kita memulai kegiatan, ketua kelas, karena sampai tadi berangkat yang paling awal, dipimpin berdoa teman-temannya. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai ya, saya akan selalu terus mengingatkan bahwa kesehatan itu sangat penting. Kalian tadi sebelum berangkat sekolah sudah mandi belum? Sudah. Mandi. Kemudian sudah makan belum? Sudah. Semoga kalian hari ini selalu sehat ya sampai pulang nanti. Ini coba Bu Guru mau mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila dalam hitungan 1, 2, 3. Kita bersama-sama menyanyikan lagu tersebut. Oke? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Lima di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Nah, sekarang sudah semangat ya? Sudah. Ya? Semangat, Semangat ya? semangat. Mana semangatnya? Ini semangat. Mana semangatnya? Ini semangat. Baiklah. Nah, sekarang pelajaran kita hari ini adalah tema 5, subtema 3, pembelajaran kedua. Halaman 90, bukunya coba dibuka. Di situ sudah ada gambar. Mari kita mengamati gambar tersebut. Di situ ada gambar apa, anak-anak? Gambar pohon. Kemudian gambar yang kedua gambar apa? Orang membuang sampah di sungai. Ya, orang membuang sampah di Sungai. sungai. Sekarang Bu Guru tanya nih, apa yang membuat orang-orang menebang pohon di hutan seperti pada gambar tersebut? Apa yang membuat orang-orang menebang pohon di hutan? Untuk membuat kursi, Untuk membuat meja. meja, terus Untuk pembangunan rumah. pembangunan rumah. Terus apa lagi? Membuat kasur. Membuat kasur. Untuk dijual kemana? Konsumen. Kepada konsumen. Nah, kemudian yang kedua, di situ ada gambar orang yang membuang sampah di sungai. Apa sih yang membuat orang-orang membuang sampah di sungai seperti itu?
kehidupan masyarakat di sekitarnya. Berpengaruh enggak? Berpengaruh enggak nanti? Berpengaruh. Contohnya penebangan hutan secara liar berpengaruh enggak nanti terhadap kehidupan di masyarakat kita? Iya. Kenapa? Kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen. Benar, karena tidak ada tanah. Ya, baiklah, kita ke kegiatan berikutnya, anak-anak. Dengan memaksa bangku kalian, bacalah paragraf, teks paragraf yang sudah ada di buku kalian. Di situ tersedia 2 paragraf. Jadi dengan teman sebangku kalian, kalian masing-masing membaca 1 paragraf dan 1 paragraf. Silakan dibaca terlebih dahulu paragrafnya. Ada beberapa aktivitas manusia yang dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem antara lain penebangan hutan dan perburuan liar, kegiatan pembangunan pembuangan limbah dan sampah, serta penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan. Apabila kegiatan ini berlangsung terus-menerus tanpa pengendalian akan merusak lingkungan alam karena terganggunya keseimbangan ekosistem. Ya. Nah, sekarang sebelum kita beranjak ke paragraf yang berikutnya, apa yang dapat kamu jelaskan dari gambar tersebut? Perubahan dalam jaring menjelaskan tentang perubahan dalam jaring-jaring. Ya, kemudian apa yang sebenarnya terjadi pada rantai makanan tersebut? Apa yang sebenarnya terjadi? Peristiwa makan dan dimakan. Peristiwa makan dan dimakan. Nah, sekarang coba kalian jelaskan dari bacaan yang sudah sampean baca tadi. Coba kalian jelaskan fungsi dari tiap-tiap makhluk hidup dalam rantai makanan tersebut. Coba jelaskan. Produsen Ya. sebagai penghasil makanan. 2. Konsumen 1 yang memakan produsen. Ya. Konsumen 2 yang memakan konsumen 1. Konsumen 3 yang memakan konsumen 2 dan konsumen 4 yaitu konsumen tingkat akhir. Baiklah, dari tugas yang kalian membuat teks narasi paragraf terdiri dari 3. Bacalah, presentasikanlah paragraf yang sudah kalian buat tersebut ke depan. Silakan Mbak Lulu, silakan dibaca. Yang lain coba dengarkan ya. Ada beberapa aktivitas manusia yang dapat mengaruhi keseimbangan ekosistem antara lain penebangan hutan dan perburuan liar, kegiatan pembangunan pembuangan limbah dan sampah, serta penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan. Apabila kegiatan ini berlangsung terus-menerus tanpa pengendalian akan merusak lingkungan alam karena terganggunya keseimbangan ekosistem. Sebagian besar aktivitas yang dilakukan manusia pasti menghasilkan sampah atau limbah, mulai dari limbah rumah tangga, pertanian, transportasi, sampai limbah industri. Plastik yang digunakan sebagai pembungkus merupakan contoh limbah rumah tangga. Pestisida jika digunakan berlebihan dapat menjadi limbah pertanian. Asal kendaraan merupakan limbah transportasi. Ada contoh limbah industri berupa limbah cair dan asap. Sampah dan limbah tersebut yang diuraikan dan ada pula yang sulit diuraikan. Terima kasih. Jelas ya yang dibacakan teman kalian tadi ya paragrafnya ya. Jelas. Nah, dari paragraf yang sudah dibacakan Mbak Lulu tadi, sekarang coba kalian tuliskan di buku kalian kosakata yang mana yang belum pernah kalian ketahui atau yang belum kalian tahu artinya. Coba kalian tulis di buku kalian kosakata apa saja. Nah, baiklah anak-anak, sudah ya? Sudah. Dari kegiatan ini tadi, kalian sudah mengerti tentang perubahan yang ada di lingkungan sekitar kita, pada ekosistem, kemudian
Kemudian ada apa lagi? Rantai makanan, jaring-jaring makanan, itu sudah kalian ketahui ya. Nah sekarang coba dilihat yang di bawahnya itu. Ada gambar apa? Ada gambar apa itu? Tari apa? Tari merak. Coba di situ sampean amati, kalian amati gambar tersebut. Tari merak itu menggunakan seperti apa? Kemudian coba kalian nanti di rumah buka YouTube, nanti akan saya share linknya. Kemudian praktekkan di rumah. Besok kita coba praktekkan di depan kelas ini. Dipelajari di rumah bagaimana tarian merak itu, kemudian kita presentasikan di depan kelas. Jelas ya? Jelas. Nah sekarang dari materi yang sudah Bu Guru sampaikan dari awal hingga akhir ini, adakah pertanyaan yang ingin saya sampaikan? Saya Bu. Ya, Mbak Safa. Kenapa Bu lingkungan di sekitar kita sekarang sangat kotor dan banyak sampah, pempres, sampah dan lain-lain di sungai? Ya, kenapa di lingkungan sekitar kita sekarang itu sangat kotor, banyak sampah, banyak pempes di sungai-sungai? Kenapa itu bisa terjadi? Ada yang bisa membantu untuk menjawab pertanyaan tersebut? Angkat tangan, ya, Mbak Erlin. Karena kesadaran tentang lingkungan sangat kurang dan mereka tidak menghiraukan akibat yang ditimbulkannya. Iya, jawaban dari Mbak Erlin dari pertanyaan Mbak Syafa tadi adalah karena kesadaran manusia terhadap lingkungan sekitar itu sangat kurang atau sangat minim, sehingga mereka itu tidak peduli dengan dampak yang diakibatkan oleh pembuangan sampah secara liar atau pembuangan sampah secara sembarangan. Itu mereka belum sadar, jadi tidak tahu kalau akibatnya nanti bisa menyumbat saluran air sehingga terjadi banjir. Bisa juga mereka tidak bisa berpikir kalau sampah pempes, plastik dan lain-lainnya itu tidak bisa diuraikan oleh air maupun tanah. Nah, itu adalah jawaban dari Mbak Erwin. Sudah jelas belum? Sudah jelas? Jelas. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang sudah diberikan oleh kalian. Dan itu sudah cukup untuk menambah wawasan kita tentang lingkungan sekitar, tentang keseimbangan ekosistem. Jadi keseimbangan ekosistem itu perlu kita jaga. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Di situ di bawah ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah, nomor 1 dan nomor 2. Saya akhiri, cukup sekian pembelajaran kita hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita duduk siakra membaca hamdalah bersama